Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan, kembali lagi ke my YouTube channel EJL Farm yang membahas tentang dunia pertanian maupun dunia peternakan. Yang jelas pada pertemuan kali ini kawan-kawan, saya sudah berada di lahan tanaman kangkung, dan di bagian sana itu sudah ada tanaman jagung, dan bagian samping-samping sini itu sudah kita tanami tanaman cabai. Yang jelas kita berfokus terlebih dahulu di tanaman kangkung. Jadi kawan-kawan, pada pagi hari ini kegiatan kami adalah penyiraman tanaman kangkung yang merupakan bagian dari perawatan. Penyiraman tanaman kangkung ini merupakan aspek yang penting kawan-kawan dalam melakukan proses budidaya tanaman kangkung, karena kita tahu sendiri air itu adalah salah satu bagian terpenting yang memberikan manfaat dan penunjang dalam melakukan proses metabolisme tanaman. Yang jelas kawan-kawan bisa tahu bahwasanya kalau fotosintesis itu membutuhkan air, sinar matahari, dan karbon dioksida. Nah, air ini itu fungsi di media tanam tanaman kangkung ini itu cukup banyak sekali kawan-kawan. Salah satunya terjadinya proses reaksi kimia yang berada di dalam tanah itu karena adanya air. Di sisi lain, air ini juga membantu tanaman dalam menyerap unsur hara yang ada di tanah sebagai akibat dari adanya proses kimia yang terjadi pada tanah. Nah, tanaman ini menyerap unsur hara itu dalam bentuk cair, oleh sebab itu kita butuhkan yang namanya air. Nah, perawatan ini dilakukan setiap pagi dan setiap sore. Kalau pagi itu pukul 6, kalau sore kami pukul 3 ke bawah, 3, 4, 5, kurang lebih semacam itu. Kalau pagi kami dari pukul 6 ya kawan-kawan. Nah, ini gambaran bahwasanya lahan kami yang dulunya pernah kita olah itu kita tanami benih, dan benihnya yang kita siram secara terus menerus, hasilnya kayak gini kan sudah mulai pada tumbuh, kawan-kawan. Ini 2 bedengan ini kita tanam terlebih dahulu, dan berikutnya 2 bedengan bagian sini kawan-kawan. Dan ini dan perawatan tanaman ini setiap pagi dan sorenya kita sirami secara terus menerus. Yang jelas perawatan tanaman ini perlu diperhatikan secara maksimal kawan-kawan, karena kita tahu perawatan tanaman kan bermacam-macam, tapi untuk tanaman jenis semacam kangkung ini yang paling penting dan paling berpengaruh banyak itu pada perawatan pemberian air bagi tanaman kangkung. Jika kawan-kawan menanam tanaman kangkung akan tetapi airnya masih kurang, nantinya tanaman kangkung itu akan sulit tumbuh, karena kebutuhan air yang digunakan untuk penyerapan unsur hara dan metabolisme lainnya itu tidak mencukupi kebutuhan dari tanaman kangkung itu sendiri. Nah, oleh sebab itu perawatan ini juga penting kawan-kawan, yang digunakan untuk melakukan proses pertumbuhan si tanaman kangkung tersebut. Dan dalam proses perawatan itu, terutama penyiraman itu, kita perlukan beberapa alat yang kita gunakan di lahan kami. Oke, kita tunjukkan alat apa saja yang kita perlukan dalam proses penyiraman perawatan setiap harinya. Nah, itu kan kawan. Yang pertama ini alatnya adalah gembor. Gembor ini nantinya untuk kita membagikan air kepada tanaman-tanaman yang kita budidayakan.
Lalu yang kedua ini adalah istilah ember sama kayu. Jadi sebenarnya ember dan kayu ini adalah alat pembantu kita dalam memperoleh air, karena dalam membudidayakan tanaman kangkung ini harus dekat dengan air, dan kita membuat sumur yang sumurnya ini fungsinya adalah sebagai sumber air, dan kita menggunakan alat ember ini untuk mengambil air, dimasukkan ke gembor dan kita siram ke tanaman kangkung itu semua. Nah, dan kawan-kawan sudah bisa melihat tanaman kangkungnya pada mulai tumbuh dengan bagus dan baik. Alhamdulillah dalam budidaya ini masih lancar-lancar saja. Oleh sebab itu kita perlu perhatikan secara terus-menerus, dan penyiraman ini juga kita lakukan setiap pagi dan setiap sore. Lanjut saja ke proses penyiramannya. Jadi penyiramannya itu sederhana, kawan-kawan ambil airnya, lalu kita berikan, kita masukkan ke dalam gembor, dan gembornya itu kita bawa, lalu kita siramkan ke tanaman kangkung yang membutuhkan air. Nah, penyiramannya sederhana, kita tinggal ini saja. Kita siram secara terus-menerus hingga airnya itu menyebar ke seluruh bagian bedengan, kawan-kawan, semacam itu. Karena lahan kita lahan kering, jadinya kita membuat sumur dan kita siram menggunakan alat yang namanya gembor. Tapi di beberapa daerah, kawan-kawan, ini yang menjadi catatan, beberapa daerah itu lahannya ada juga lahan yang basah, di mana lahan tersebut mudah dibentuk bedengan, akan tetapi sumber air juga melimpah, sehingga mereka banyak menggunakan sistem pengairannya, perawatannya dengan cara dilep. Kalau dilep lebih mudah sekali, kan? Karena dapat mengurangi tenaga yang kita perlukan, dan waktunya tidak terbuang sia-sia. Bukan terbuang sia-sia, tapi tidak terbuang banyak lah. Dilep itu cukup kita mengaliri air di bagian samping-samping bedengan itu, lalu kita tunggu saja hingga kondisi bedengannya basah dan airnya tercukupi. Setelah itu dibuka saluran pembuangan airnya, dan airnya nanti turun dan kondisi bedengannya sudah basah, sehingga kita tidak perlu susah payah menyiram tanaman dengan menggunakan gembor semacam itu. Tapi kalau kawan-kawan misalnya kondisinya tidak memungkinkan, mau tidak mau bisa menggunakan gembor. Kalau mungkin kawan-kawan istilahnya tanahnya lebih dalam, lebih sumber airnya lebih bagus, itu bisa menggunakan alat semacam kayak diesel, pompa air, nah, semacam itu, yang dimana lebih memudahkan para petani untuk melakukan perawatan tanaman, yaitu penyiraman. Dan yang jelas, kawan-kawan, kalau semisalnya menggunakan pompa air, diesel kayak gitu, menggunakan biaya, jadi pengeluarannya lebih, kawan-kawan. Oke, kawan-kawan, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Yang jelas ini kondisi lahan kami itu 2 bedengan, bagian situ sudah kita tanam terlebih dahulu, bagian sini sudah kita tanam juga. Ini tinggal kita rawat. Kalau sudah tumbuh kayak gini kita rawat, yaitu penyiraman tiap pagi dan tiap sore. Besok konten berikutnya saya buatkan mengenai tentang bagaimana pemupukannya dan lain-lain. Yang jelas mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kekurangan, kesalahan mohon dimaafkan. Dan yang jelas kawan-kawan, jika kurang paham atau kurang mengerti, bisa menulis di kolom komentar, atau jika kalian ingin memberikan saran juga bisa kok ditulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, and share. Oke, sekian, terima kasih.